Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan lewat mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu yang masih kami rasakan. Engkau masih memberikan kehidupan, tenaga baru dan kesehatan hingga pagi ini. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan nats renungan bagi kita pagi ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 20. Demikian bunyinya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, penggenapan semua janji Allah ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Buktinya bahwa Tuhan Yesus tidak mau lari ketika Dia mau ditangkap di Bukit Getsemane. Dia juga tidak mau kompromi. Dia ikhlas menjalani penderitaan itu. Walaupun pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang muridnya menyakitkan baginya, namun dia tetap ikhlas menjalani penderitaan itu. Karena dengan dia mau menderita bahkan sampai mati di kayu salib, itu menunjukkan bahwa dia mematuhi apa yang diperintahkan Allah Bapa. Agar keselamatan ada bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya adalah mengalahkan kuasa dosa, maut, dan pada akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Jemaat yang saya kasihi, Dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini hanya karena kepatuhannya kepada Bapa. Itulah sebabnya dikatakan sikap Yesus yang ikhlas menjalani penderitaan itu benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah ya bagi semua janji Allah. Tuhan Yesus juga pasti menepati semua janji yang sudah diucapkannya kepada manusia. Jemaat yang saya kasihi, apakah kita sudah menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita? Jika ya, apakah masih ada keraguan atau kebimbangan tentang semua yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita? Kebimbangan yang ada dalam diri kita menunjukkan bahwa sekaligus dalam hati dan pikiran kita ada ya dan tidak. Kebimbangan adalah salah satu faktor penghalang untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Selain dari dosa, kebimbangan menjadi penghalang akan janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 6-7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, dari nats itu mengajarkan bahwa tidak ada gunanya kita bimbang di hadapan Tuhan.
Kita harus memegang kebenaran firman Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa cepat atau lambat janji-janji Tuhan pasti digenapi. Kalau kita percaya dan meminta di dalam doa kita kepada Tuhan, dan hal itu belum kita terima, jangan berputus asa. Jangan tinggalkan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menepatinya, memberikan bagi kita jika yang kita minta berkenan di hadapan Tuhan. Dan apabila kita merencanakan segala sesuatu yang berkenan, yang berguna bagi kita, jika hal itu juga berkenan kepada Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, maka hal itu akan terjadi, terlaksana dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang akan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7. Berarti janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu akan ditepati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu mengajari kami bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan seluruh janji Tuhan. Dan kami mempercayainya. Seluruh janji Tuhan yang diucapkan bagi kami, yang disampaikan bagi kami, itu akan benar terjadi. Dan jika kami memohon kepada Tuhan sesuatu yang baik menurut kami, kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, dan jika kami merencanakan segala sesuatu, jika hal itu juga seturut kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Jika kami melakukan segala aktivitas kami, demikian juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Apapun situasi mereka, Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka. Tambah-tambahkan rezeki bagi mereka yang bekerja keras melakukan perbuatan yang baik. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberikan setiap permintaan harapan jemaat Tuhan yang berkenan kepadamu. Dan bawa sukacita bagi seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit tolong Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Apakah mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kuatkan mereka Tuhan melawan penyakitnya. Dan biar Engkau memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi membawa kesembuhan. Bagi yang berduka, jemaat Tuhan, Engkau hiburkan. Engkau berikan pengharapan yang teguh. Bagi yang kekurangan, Engkau cukupkan segala yang perlu. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Engkau ada bagi mereka memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.